Shalom mempelai Tuhan Yesus Hamasiah. Saat ini saya dan kita semua mengucapkan Kang Sameah Habikurim. Amin. Kang Sameah Habikurim. Selamat Hari Raya Buah Sulung. Ya, puji Bapa Yahweh. Ini merupakan hal-hal yang baru, ya, khususnya bagi kita yang menyembah Bapa Yahweh. Ya, kita akan baca daftar Elohim dari 1 Korintus 15, mulai dari ayat 12 sampai selesai, sampai 34. 1 Korintus 15, ayat 12 sampai 34. Sudah dapat semua? 1 Korintus 15, ayat 12 sampai 34. Ayat 12 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Ya, kita baca bergantian. Ya, kita bangkit berdiri, mempelai Tuhan Yesus. Ya, saya baca yang 12. Berikutnya nanti para mempelai Tuhan Yesus, baru nanti terakhir ayat 34. Kita sama-sama baca ya. 1 Korintus 15 ayat 12 saya bacakan. Dan jika Hamasiah diberitakan bahwa dia telah dibangkitkan dari antara yang mati, bagaimana beberapa orang di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang-orang mati? Namun jika tidak ada kebangkitan orang-orang mati, Hamasiah pun tidak dibangkitkan. Dan jika Hamasiah tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga iman kamu. Dan kami juga didapati sebagai saksi palsu Elohim, karena kami telah bersaksi mengenai Elohim, bahwa dia telah membangkitkan Hamasiah yang tidak dibangkitkan. Jika ternyata kemudian orang-orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang-orang mati tidak dibangkitkan, Hamasiah pun tidak dibangkitkan. Dan jika Hamasiah tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Kami masih dalam dosa. Kemudian juga mereka yang telah meninggal dalam Hamasiah, mereka telah binasa. Jika kita berpengharapan kepada Hamasiah hanya dalam kehidupan ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling dirugikan dari semua orang. Namun sekarang Hamasiah telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasiah. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasiah sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasiah pada waktu kedatangannya. Kemudian pada akhirnya tatkala dia telah menyerahkan kerajaan kepada Elohim dan Bapa, manakala dia telah melenyapkan setiap penguasa dan setiap otoritas dan kuasa. Karena seharusnya lah dia memerintah sampai dia telah dapat meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Maka kematian sebagai musuh yang terakhir dilenyapkan. Sebab dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Namun tatkala dia mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditundukkan, jelaslah bahwa hal itu tidak termasuk dia yang telah menundukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan manakala segala sesuatu sudah dapat ditaklukkan kepada dirinya, maka Sang Putra sendiri pun akan menundukkan dirinya kepada Dia yang telah menundukkan segala sesuatu kepada dirinya, supaya Elohim dapat menjadi semua dalam semuanya. Sebab mereka yang dibaptis demi orang-orang mati, mereka akan berbuat apa jika orang-orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa pula mereka dibaptis demi orang-orang mati? Mengapa pula kami selalu berada dalam bahaya setiap waktu? Sepanjang hari aku mati oleh kemegahan kita, yang aku miliki dalam Hamasiah Yesus Tuhan kita.
Jika secara manusia aku telah bertarung dengan binatang buas di Efesus, apakah untungnya bagiku kalau yang mati tidak dibangkitkan? Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah disesatkan pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Ayat 34 sama-sama kita baca. Sadarlah Sadarlah benar-benar dan janganlah kamu berdosa, sebab beberapa orang punya kurang pengenalan akan Elohim, akan mengatakan ini agar kamu malu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk para mempelai Tuhan Yesus Mesias. Jadi ini adalah firman Bapak Yahweh yang kita dengar pada Hari Raya Buah Sulung ya. Jadi Hari Raya Buah Sulung itu adalah hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga yang diperintahkan Bapak Yahweh kepada bangsa Israel melalui Musa ya. Itu ada di Imamat 23 ya. Jadi artinya hari raya pertama itu Paskah, itu adalah hari raya di mana bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Lalu hari raya kedua itulah namanya hari raya roti tidak beragi, itu yang kita rayakan selama 7 hari ya, sejak dari tanggal 15 Nisan atau tanggal 23 April kemarin. Ya, dan setelah itu masuk ke Hari Raya Buah Sulung. Hari Raya Buah Sulung ini bicara adalah hasil pertama ya dari semua yang diperoleh oleh orang Israel, orang Yahudi ya. Artinya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak boleh lagi menyembah sesembahan lain selain Yahweh. Ya, makanya itulah disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi. Artinya mereka tidak boleh campur-campur dengan orang-orang yang mereka duduki. Jadi waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di situ kan masih ada didiami oleh orang-orang Kanaan dan bangsa-bangsa lain ya sekitarnya. Artinya mereka ini tidak mengenal Yahweh. Makanya kenapa Bapak Yahweh menyuruh supaya mereka jangan tercampur dengan sesembahan ilah-ilah yang ada di tanah yang mereka tempati ya. Itulah makanya Bapak Yahweh memberi peringatan melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi ya. Jadi ini bukan bicara roti tidak beraginya ya, itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Matius 16. Ya, aku tidak bicara mengenai ragi pada roti ya. Artinya bukan roti tidak beragi yang dimaksud, tapi adalah ragi orang-orang Farisi dan Saduki ya. Itu artinya baru hari raya ketiga ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka mengolah tanah itu dan mereka mendapat hasil pertamanya. Itulah yang mereka persembahkan kepada Yahweh ya, kepada Bapak Yahweh. Itulah makanya di berkas-berkas yang mereka peroleh itu diayun-ayunkan gitu ya di hadapan Bapak Yahweh. Mereka mengucap syukur dan itu mereka merayakannya setelah Sabat ya. Itulah hari raya Buah Sulung ya. Apa hubungannya dengan Tuhan Yesus Mesias? Nah, Tuhan Yesus Mesias menggenapinya ketika dia disalibkan ya. Dia dikuburkan itu pada hari raya Pesach ya, kematiannya hari raya Paskah ya. Lalu dia bangkit di Hari Raya Buah Sulung. Pas pada saat itu adalah perayaan Hari Raya Buah Sulung tadi, kebangkitan Tuhan Yesus ya. Makanya itu pas kebetulan ya. Artinya itu pas hari Sabat dan besoknya mereka melakukan perayaan Hari Raya Buah Sulung ya. Sekarang pun seperti itu. Jadi artinya begini, Hari Raya Buah Sulung itu tidak ada tanggalnya ya, tidak ditetapkan. Memang waktu itu pas jatuhnya pada saat tanggal 17 Nisan ya, 16-17 Nisan ya. Artinya pada saat itu ya persis 3 hari 3 malam ya. Tetapi karena kan namanya panen ya, buah sulung itu artinya itu kan apa namanya? Ya panen itu kan tidak tetap tanggalnya. Misal tanggal 1
tahun depan tanggal 1 lagi, enggak ya. Itu tergantung dari hasil panennya ini. Biasanya itu agak-agak ada mundur berapa hari, bahkan 1 minggu gitu ya, bahkan lebih dari 1 minggu, bisa 2 minggu gitu ya. Nah, nanti hari raya keempat itu adalah hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot ini juga yaitu turunnya Torah ya, atau Pentakosta ya, turunnya Roh Kudus. Itu juga hari raya Pentakosta itu atau Shavuot itu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, artinya disitulah dia Roh Kudus turun ya, dan ini juga hari Shavuot ini juga tidak ada tanggalnya karena dia tergantung dari perayaan hari raya buah sulung ya. Jadi antara buah sulung dengan Shavuot ini hari raya yang tidak ada tanggalnya. Lalu hari raya kelima itu adalah hari raya Rosh Hashanah ya, itu hari raya Sangkakala ya. Baru yang keenam hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Baru yang terakhir hari raya ketujuh itu adalah hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun. Nah, disitulah kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach pada saat Sukkot 15 Tisri. Makanya kenapa mereka tidak bisa mendapat tempat penginapan, karena pada saat Sukkot seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem, ke Bethlehem dan sekitarnya itu untuk merayakan hari Sukkot. Jadi mereka tidak mendapat penginapan sehingga akhirnya mereka harus ke kandang domba ya, supaya Tuhan Yesus lahir. Itulah penggenapan-penggenapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Tidak ada yang lain ya. Artinya begini, ya kita banyak mendengar ya, di dunia ini ada 3 tokoh yang berbeda ya. 3 tokoh yang berbeda seolah-olah sama ya. Dari pihak A, B, C mengatakan itu Syanu, kita mengatakan Tuhan Yesus, yang C mengatakan yang lain lagi ya. Seolah-olah itu sama, padahal kalau kita teliti lebih jauh itu sangat berbeda ya. Berbeda sekali, udah berbeda lahir, berbeda mati, udah itu berbeda lagi kejadian-kejadiannya, berbeda lagi penggenapan-penggenapan namanya ya, seperti yang sering saya sampaikan di dalam renungan, dalam khotbah, bahwasanya Tuhan Yesus ini adalah menggenapi firman dari Elohim ya. Makanya dia disebut Yeshua, Yod Sin Waw Ayin ya. Tidak ada nama seperti itu lagi ya, karena nama itu harus sama, tidak ada dengan alasan terjemahan dan sebagainya ya. Itulah yang disebut dengan penggenapan ya. Artinya Tuhan Yesus HaMashiach ini itulah Tuhan yang benar ya. Nah, lalu dikatakan di sini di kebangkitan orang percaya ya, dikatakan jika tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, berarti sia-sialah iman kita ya. Jadi ini sebenarnya kalau zaman dulu, zamannya bangsa Israel, inilah disebut dengan orang Saduki ya. Orang Saduki itu tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan ya. Itu orang Saduki. Kalau di zaman sekarang ini ya mungkin seperti saksi Yahova mungkin ya. Saksi Yahova pun tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan. Mereka mengatakan surga itu ada di sini, di dunia ini ya. Jadi mereka itu percaya tidak ada kematian, artinya kita nih hidupnya nanti semuanya di bumi ini ya. Jadi banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang mengatakan tidak ada kebangkitan, artinya semua ini di dunia inilah surga itu ya. Maka dikatakan oleh Rabi Saul di sini, dia beritakan ke jemaat Korintus ya, supaya dia katakan kalau HaMashiach tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga iman kita ya, iman kamu ya. Jadi itulah yang harus kita pahami. Bahkan dikatakan kita bisa disebut saksi palsu Elohim, karena kita telah bersaksi mengenai Elohim bahwa dia telah membangkitkan HaMashiach yang tidak dibangkitkan jika ternyata kemudian orang-orang mati tidak dibangkitkan. Nah, inilah pengajaran-pengajaran
pada saat itu ya, di mana dikatakan tidak ada kebangkitan. Jadi artinya surga sama neraka itu hanya dongeng, ya, dongeng nenek-nenek moyang gitu istilahnya ya. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Rabi Saul, ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua di zaman akhir ini, ya, supaya kita mengerti bahwasanya di balik kehidupan kita ada kehidupan kekal, ya, ada kematian kekal dan kehidupan kekal, ya. Makanya kenapa Tuhan Yesus harus turun, Bapak Yahweh harus turun ke dunia ini dalam rupa Tuhan Yesus Mesias, supaya apa? Supaya dia menguduskan atau menebus, ya, menebus umat pilihannya atau menebus mempelai kudusnya yang sudah dia tetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya. Nah, bahkan di sini dikatakan di ayat 20 ya, dikatakan Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati, dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Jadi Hamasya inilah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Ya, tidak ada manusia lain pada zaman pertama sekali, ya, bahkan sejak dari zaman Adam, tidak ada orang mati itu dibangkitkan, tidak ada. Ya, itu tidak ada. Ya. Makanya dikatakan sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mati, ya. Artinya secara rohani dia mati, ya, karena dia berdosa, ya. Makanya semua manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Makanya untuk supaya manusia ini dihidupkan, maka dia harus dihidupkan di dalam Hamasya, ya, di dalam Tuhan Yesus, ya. Supaya apa? Supaya kita ini akan dibangkitkan, ya. Bahkan dikatakan di ayat 23, namun masing-masing sesuai dengan urutannya, ya. Hamasya, Yesus Hamasya itu sebagai buah sulung, dialah yang pertama, baru kemudian mereka milik Hamasya pada waktu kedatangannya. Ya, nanti ketika dia datang, ya, dia akan menjemput mempelainya. Ya, dia menjemput orang-orang yang akan dibangkitkan, artinya akan diangkat, ya. Itulah nanti yang disebut dengan kedatangannya, yang diangkat, ya, yang di rapture, ya. Ini beda, ya, kedatangan di rapture dengan kedatangan dia sebagai raja di atas segala raja itu beda. Kalau kedatangan dia sebagai raja di atas segala raja, itu nanti itulah yang namanya pada saat hari raya Rosh Hashanah, hari raya kelima, hari raya Sangkakala, ya, itu belum digenapi, ya. Artinya apa? Nanti ketika hari raya Sangkakala itu akan ditiup oleh para malaikat dari Samaim, dari surga, dan itu nanti Tuhan Yesus turun, dan itu seluruh dunia menyaksikan dia. Seluruh dunia menyaksikan dia, ya, baik itu melalui media maupun melihat secara langsung, ya. Seluruh dunia akan menyaksikan dia turun dari Samaim, dia turun dari surga untuk menghancurkan yang namanya anti Hamasya. Itulah nanti yang namanya kedatangan kedua. Beda, ya, kedatangan pada saat rapture dengan kedatangan kedua sebagai raja di atas segala raja, itu beda. Jadi pada saat dia kedatangan kedua sebagai raja di atas segala raja, itulah nanti dia akan mendirikan yang namanya kerajaan 1000 tahun. Disitulah nanti dia datang pada saat perang Armageddon, ya, di lembah Harmegido. Ya, kalau kita sudah pernah ke Israel, kita akan melihat lembah Armageddon itu begitu besar, begitu luas, ya. Dan dikatakan di sana ketika terjadi pertumpahan darah di sana, itu tinggi darah yang mengalir itu setinggi sekekang kuda, ya. Saya nggak tahu kalau kuda mengekang itu mungkin bisa sampai 6 meteran, 7 meter, ya. Artinya apa? Sebegitulah darah akan menggenang nanti di lembah Armageddon, ya, Armageddon. Nah, artinya apa? Disitulah nanti dunia akan melihat Tuhan Yesus menghancurkan anti Hamasya, ya, dan pengikut-pengikutnya. Dan disitulah nanti dilanjutkan dengan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, ya, di mana setan dan pengikutnya akan diikat di jurang maut, ya, dan nanti Tuhan Yesus memimpin dunia ini bersama dengan mempelai-mempelainya. Ya, kita mempelainya akan memimpin dunia. Ya, sebagaimana sudah
saya sampaikan berkali-kali, nanti kita ini sebagai raja dan presiden-presiden yang ada di negara-negara dunia ini, ya, kerajaan A, nanti rajanya si A, presiden B, presidennya B gitu ya, dan negara B presidennya B misalnya gitu. Tidak ada wakil presiden, wakil presidennya manusia ya, maksudnya bukan mempelai ya. Jadi kita ini raja-raja dan presiden-presiden, kepala-kepala negara ya, dan kita ini menggunakan tubuh kemuliaan ya, karena kita nanti akan memerintah selama 1000 tahun. Sedangkan wakil kita dan manusia yang hidup di zaman itu nanti, di zaman kerajaan 1000 tahun, mereka itu masih menggunakan tubuh jasmani, tetapi mereka diberi, kalau mereka taat, mereka diberi umur panjang ya mungkin 100-200 tahun. Makanya dikatakan di situ tidak akan ada lagi yang namanya bayi meninggal, tidak akan lagi ada orang meninggal di bawah 100 tahun ya. Bahkan dikatakan kalau ada yang meninggal di bawah 100 tahun itu disebut dengan kena kutuk ya. Itu bicara kerajaan 1000 tahun. Ya, banyak orang salah menafsirkan mengenai firman yang mengatakan bayi-bayi tidak ada lagi yang mati, yang meninggal di bawah 100 tahun itu kena kutuk ya. Bukan pada saat ini ya, tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun ya. Itu yang harus kita pahami ya. Nah, lalu dikatakan di ayat 25 ya, karena seharusnya dia memerintah sampai dia telah dapat meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Ya, ini nanti bicara kerajaan 1000 tahun. Maka kematian sebagai musuh yang terakhir dilenyapkan. Ya, ini bicara nanti pada saat ini ada dua sebenarnya kematian musuhnya itu ada dua, ada satu di Armageddon, satu lagi di Gog Magog ya. Itulah nanti setelah 1000 tahun berakhir itu nanti setan ya dan pengikutnya dibebaskan dari jurang maut dan mereka nanti akan mempengaruhi manusia di dunia ini ya untuk melawan Tuhan Yesus sebagai pemimpin dunia ya. Dan disitulah nanti Tuhan Yesus menghancurkan setan dan langsung melemparkannya ke lautan api ya. Dan disitulah nanti akan dikatakan semua akan berkumpul ya di depan tahta putih ya. Itu nanti langit bumi lama, bumi pertama, langit pertama itu akan hilang lenyap dan akan diganti dengan bumi baru dan langit baru dan Yerusalem baru ya. Itu nanti setelah penghakiman ya, itulah disebut dengan kiamat yang sebenarnya ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita ini sudah berada di akhir dari akhir zaman ya, akhir dari zaman akhir ya, tidak ada lagi ya. Maksudnya gini, seperti yang saya sampaikan, orang selalu mengatakan nanti itu masih lama ya. Selalu mengatakan masih lama. Makanya ketika kita mengerti ya, ternyata waktu itu berjalannya sangat cepat ya. Dan waktu itu ada batasnya ya. Tidak serta-merta waktu itu wah masih ada lagi, masih 100 tahun lagi, masih 1000 tahun lagi, enggak, sudah enggak ada lagi ya. Makanya kalau kita mengerti yang namanya pola ya, ada yang disebut pola Semitah, ya, pola Ibrani, ya bahkan juga banyak juga pola-pola dari nenek-nenek moyang ya, bahwasanya dunia ini memang akhirnya sudah menuju akhir ya, umurnya sudah menuju akhir. Jadi tidak ada lagi mengatakan wah itu masih lama kok, seperti yang saya sampaikan pada kemarin itu ya, Sabat ya, artinya begini, tidak ada yang namanya kalau kita mau mempelai ya, mempelai laki-laki mau menjemput kita, tidak bisa kita katakan, ya kapan aja bisa dijemput, ya kapan aja kita bisa melakukan perkawinan anak domba, ya nggak bisa seperti itu sudah direncanakan ya. Mempelai pria sudah merencanakan itu ya, Tuhan Yesus sudah merencanakan itu sejak sebelum dunia sudah direncanakan itu ya. Jadi itu tidak mungkin meleset, ya tidak mungkin istilahnya nantilah tunggu genap dulu, tidak ya. Genapnya sudah berjalan sekarang untuk penggenapan jumlah mempelai-mempelainya. Makanya dikatakan jikalau waktunya tidak dipercepat, bahkan orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya pun mungkin tidak akan diselamatkan. Ya, jadi
ini sangat-sangat sedikit ya. Jadi kita yang adalah mempelai Tuhan Yesus dan kita itu adalah orang-orang yang menunggu kedatangannya ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah buah sulung ya, dia adalah yang sulung dari yang mati yang bangkit, dan kita ini akan menunggu ya, sesuai dengan urutannya katanya dia 23 tadi, sesuai dengan urutannya, makanya kita nanti akan diangkat pada waktu kedatangannya ya. Ini yang harus kita pahami ya di hari raya buah sulung ini. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, yang harus kita imanin ya. Bahkan dikatakan Rasul Paulus pada saat itu ya, dia bilang kalau tidak bangkit orang mati ya sia-sialah semua yang dilakukan. Buat apa dia bertarung dengan binatang buas, buat apa dia mempertaruhkan nyawanya kalau yang mati tidak dibangkitkan, katanya kan. Makanya dia kata marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati, gitu kan. Istilahnya ya banyak ajaran juga yang mengatakan ya mati, nggak akan bangkit-bangkit lagi gitu ya. Itu sesuatu yang tidak benar ya. Karena apa? Karena surga dan neraka itu nyata. Ya, sekali lagi saya sampaikan surga dan neraka itu nyata. Kenapa? Karena saya sudah pernah ke sana. Ya, mungkin Anda mengatakan, lu cuma ngomong, ya tidak apa-apa. Ya, saya hanya mengatakan surga dan neraka itu nyata. Ya, jangan main-main. Ya, jangan meremehkan surga dan neraka. Dan artinya begini, pengajaran itu harus pengajaran yang benar ya dari Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita tidak benar, maka seperti tadi yang saya sampaikan, itu akan ada masuk namanya ke alam maut, ke neraka. Dan di sana kita tidak bisa mengatakan, wah dulu saya begini, saya penguasa, saya punya anak buah, ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Di sana nanti nggak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Kita itu ya hancur, ya, dihancurkan, ya, sehancur-hancurnya, dan itu sangat sakit sekali. Dan kita menjerit-jerit, melolong-lolong setiap waktu, ya. Kapan ini berakhir? Saya disiksa begini terus. Bahkan nanti orang-orang yang ada di alam maut itu akan mengatakan, ini Tuhan, kenapa saya di sini? Harusnya itu gara-gara orang tua saya yang salah. Dia selalu mereka jadi gini, orang-orang di alam maut itu akan menyalahkan, biasanya itu menyalahkan orang tuanya, menyalahkan suaminya, menyalahkan istrinya, menyalahkan anak-anaknya, menyalahkan orang di sekitarnya. Itulah orang yang di alam maut. Ya, dia tidak pernah bertobat. Bukannya nanti dia disiksa dia makin bertobat, tidak. Dia malah memaki-maki, dia malah menuduh, ya. Gara-gara ini, gara-gara pendeta ini, gara-gara ini, atau bahkan disebut gara-gara ya macam-macam lah ya. Artinya disitulah mereka memaki-maki terus, ya. Makanya jadi begini, banyak orang bilang, lah kok saya nggak pernah dibawa ke neraka, ya? Kok saya nggak pernah dibawa ke surga? Karena begini, saya waktu dibawa ke sana dan saya waktu disiksa, ya. Saya nggak pernah bilang begitu. Wah ini gara-gara Bapak, enggak sebenarnya. Saya hanya bilang, Tuhan ampuni saya. Jangan saya di sini. Saya hanya bisa mengatakan begitu. Tetapi orang yang di neraka itu nggak pernah bisa ngomong begitu. Mereka teriak-teriak, mereka maki-maki. Ya. Ini gara-gara orang tua saya ini gara-gara pendeta ini nih. Pengajarannya salah semua ini. Bahkan di situ nanti dia ketemu sama pendetanya. Wah, gara-gara kamu nih saya. Tapi ya, meskipun mereka ketemu di sana, mereka nggak bisa. Kalaupun mereka berkelahi, mereka nggak bisa berkelahi. Kenapa? Karena mereka memukul angin. Ya, karena seperti saya sampaikan, di alam roh itu, kita megang diri kita saja nggak bisa. Apalagi menangkis serangan. Ya, kalau setan itu menggorok-gorok tubuh roh kita, mencincang gitu istilahnya, menusuk-nusuk, itu seperti kita ditusuk beneran. Ya, dan itu sakit. Tetapi kalau kita nggak bisa ngelawan, kita nggak bisa menangkis dia punya tombak, nggak bisa menangkis dia punya cakar, nggak bisa menangkis atau kita bersembunyi dari api, nggak bisa. Karena apa? Karena kita seperti apa ya? Ya
seperti benda mati yang dihancur-hancurkan. Benda mati itu diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya taunya sakit gitu. Seperti itulah. Ya, tapi kondisi kita seperti benda mati, tapi kita hidup, kita merasakan sakit gitu ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu, ya, kita semua ya, dan yang mendengar, supaya kita percaya ya, di balik kehidupan kita ini ada yang namanya kehidupan kekal, ada yang namanya kematian kekal. Kalau namanya masuk samai, masuk surga, ya udah itu pasti enak ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, ya sangat sedikit sekali yang bisa masuk samaim, apalagi yang bisa di rapture. Ya, sekali lagi saya sampaikan, sangat sedikit sekali ya yang bisa di rapture ya. Kalau bisa miliaran orang, berarti kitab suci itu batal. Ya, Yerusalem baru itu tidak mungkin besarnya seperti itu kalau bisa miliaran ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin ya, dan tidak pernah. Kenapa? Karena kita saja, kalau kita berangkat keliling dunia saja, rasanya dunia ini masih kecil. Ya, padahal dunia ini begitu besar sebenarnya. Kecil karena apa? Karena kita punya transportasi pesawat. Kita kemana aja bisa kan? Seolah-olah saya udah keliling dunia, saya udah ke sana, saya udah ke sana. Terus apalagi yang mau saya ini? Apa begitu juga nanti di Yerusalem baru, tidak mungkin miliaran manusia itu bisa masuk ke Yerusalem baru, itu tidak mungkin ya. Jadi saya ingin menyampaikan, pakailah pengetahuan. Maka di ayat 34 terakhir dikatakan, sadarlah benar-benar dan janganlah kamu berdosa. Sebab beberapa orang punya kekurang pengenalan akan Elohim. Ya, kekurang pengenalan itu termasuk juga kurang hikmat. Ya, di Hosea 4:6, umatku binasa karena kurang pengetahuan mengenai Elohim. Ya, kurang pengetahuan. Bukan dalam arti kurang pengetahuan itu bodoh dalam arti tidak berpendidikan, bukan. Tetapi bodoh karena keras kepala, karena tegar tengkuk, ya, mengklaim dirinya benar, ya. Artinya dikatakan di sini, aku mengatakan ini agar kamu malu, ya. Jadi Rasul Paulus, Rabi Saul ini mengatakan supaya kamu malu, aku mengatakan ini, ya. Makanya orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, keras kepala, sudah melihat mukjizat di depan mata, Laut Merah terbelah, tetapi tetap menghujat, ya, tetap menghina Bapak Yahweh. Udah di macam-macam, satu generasi 40 tahun di padang gurun itu hilang satu generasi, ya, generasi baru sampai sekarang pun seperti itu. Bahkan sampai menolak Tuhan Yesus, ya. Padahal Tuhan Yesus itulah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan Israel. Itu awalnya ya. Tapi karena kasih karunia, ya, bangsa-bangsa lain itu diberi keselamatan ya. Nah, itu supaya kita mengerti bahwasanya karya dari Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Hamasyah itu sangat-sangat penting ya di dalam kehidupan kita manusia yang saat ini kita hidup ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, di hari raya Yom Habikurim ya, kita harus sungguh-sungguh ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Jadi beda ya antara pengertian yang dulu dengan pengertian sekarang ya. Jadi jangan sampai kita dibodohi ya. Kenapa saya katakan dibodohi? Itulah tadi disebut tidak berpengetahuan ya. Padahal pendidikannya tinggi-tinggi ya. Dan bangga. Saya juga dulu bangga ya. Kepercayaan saya dulu terbanyak di dunia. 3 miliar ya, 3,5 miliar, bangga saya. Tapi ternyata banyak itu menyesatkan. Banyak itu tidak diselamatkan. Yang diselamatkan hanya segelintir orang ya. Segelintir orang. Makanya saya sering berlogika juga mengatakan misalnya mau masuk suatu tempat ya, masuk perguruan tinggi terkenal, itu sangat sedikit yang diterima. Masuk perusahaan
bonafit itu sangat sedikit diterima. Ya. Itu menunjukkan seleksi. Begitu juga ke Samaim, itu ada seleksi. Tetapi bukan seleksi pengetahuan, bukan ya. Maksudnya bukan seleksi seperti kita mau masuk perguruan tinggi atau masuk pekerjaan, misalnya sebagai ASN atau sebagai apa gitu ya. Bukan. Tapi artinya seleksi itu adalah benar-benar untuk menyeleksi orang. Makanya dikatakan di zaman akhir ini, itu bukannya manusia itu makin bertobat, tidak. Ya, maka dikatakan yang cemar biarlah tetap cemar, yang berbuat jahat biarlah tetap berbuat jahat. Ya, bayangkan itu, sampai dibilang Tuhan Yesus supaya mereka jangan berbalik dan aku menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus aja itu sampai ngomong seperti itu. Ya, bayangkan kalau jahat sudah nggak mau berubah lagi, ya udah, ya berarti dia tidak diselamatkan. Ya, makanya saya selalu menyampaikan kita ini harus menjaga, ya, menjaga diri, menjaga kekudusan, ya. Karena nggak ada juga gunanya kita ini, kita ribut, kita marah, kita kecewa. Ya, kalau kecewa terus kenapa? Kalau kita marah terus kenapa? Emang itu bisa mengubah hidup kita? Emang itu bisa mengubah apa istilahnya? Bisa membuat kita masuk surga? Ya nggak bisa. Kita kecewa, kita sakit hati, kita marah, kita apa? Itu malah membuat kita masuk ke alam maut, ya. Ya sudah diam saja, duduk diam, berdoa. Karena Bapak ya bilang, pembalasan itu adalah hakku. Kita manusia itu nggak punya apa-apa. Seperti saya bilang tadi, ketika masuk ke alam roh, mungkin kita di sini petenteng-petenteng. Siapa bisa ngadapin saya? Masuk ke alam roh, aduh, diinjak-injak, ditusuk-tusuk, mau ngelawan nggak bisa. Kita pukul angin, tetapi kita ditusuk-tusuk, sakit. Ya, tapi waktu masih hidup petenteng-petenteng. Siapa jagoan di sini? Saya hadapi begini-begini. Begitu mati dia, habis dia. Nggak bisa ngapa-ngapain, menjerit-jerit, melolong-lolong. Ya, itu ya, supaya kita mengerti, jangan kita main-main dengan hidup ini. Ya, kalau orang jahat ya biarin saja mereka jahat. Karena Tuhan juga bilang, yang jahat biarlah tetap jahat. Ya, yang cemar biarlah tetap cemar, yang berdosa biarlah tetap berdosa. Tapi orang-orangku, mempelai-mempelaiku, dia persiapkan, ya. Mempersiapkan ini nggak gampang, ya. Jadi kita harus memahami, ya, kita mengucap syukur di hari raya buah sulung ini kita dapat mengerti, ya, akan rahasia-rahasia dari Samaim, dan yang pasti adalah surga dan neraka itu nyata, ya, itu nyata, ya, bukan sesuatu khayalan atau dongeng, ya, atau sesuatu yang ini. Karena apa? Karena yaitu ketika roh kita terpisah, itu kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali kalau kita langsung naik ke surga, ya, gitu ya. Itu sangat singkat, ya, hanya hitungan detik, tiba-tiba kita sudah di surga. Tapi kalau masuk ke alam roh, wah, itu gelap sekali. Saya di mana, ya? Saya di mana? Itu yang terjadi ketika saya masuk. Loh, kok bisa saya di sini? Begitu saya lihat, loh, kok badan saya ada di bawah? Saya jalan terus, makin ringan, seperti angin, ya. Itu, ya, supaya kita semua tahu, ya. Kalau masuk alam roh itu, kalau orang mati itu begitu. Bahkan dia kadang-kadang nggak tahu dia mati, ya. Begitu dia jalan-jalan, dia pikir dia, nah, pas dia mulai jalan nih, biasanya itu 1 hari pertama mereka itu masih bisa melihat ini orang-orang yang hidup, ya. Jadi misalnya gini, dia di peti mati nih, rohnya udah keluar nih. Pas hari dia keluar, dia lihat-lihat itu, ngapain di sini? Misalnya
istri saya ngapain di sini? Anak saya ngapain di sini? Kok nangis mereka? Jangan nangis saya di sini, gitu. Padahal dia nggak tahu dia sudah mati. Dia gini-gini kan juga istri sama anak-anaknya nggak denger. Ya karena dia sudah di alam roh. Lalu dia kaget pas dia lihat, loh, ini siapa ini? Kadang-kadang roh itu nggak terlalu mengenal, tapi setelah dia tahu, oh ini saya ternyata. Loh, kok saya bisa keluar? Nah, awalnya dia merasa, wah saya sudah di alam roh dong, enak dong. Karena banyak pengajaran juga mengatakan seperti itu. Nanti kalau di alam roh nanti, wah enak seperti kita di alam nyata gitu. Nah, tapi begitu kita sudah mulai hari kedua itu sudah mulai gelap. Ya, kita udah nggak bisa lagi berinteraksi atau melihat alam nyata. Barulah itu gelap, baru situ kita ketemu monster-monster. Wah, disitulah kita berusaha sembunyi. Ya, kita cari tempat persembunyian. Tidak ada tempat persembunyian di alam roh. Tidak ada. Kita mau lari kemanapun dikejar sama mereka. Dihabisi dulu ya. Baru habis itu, udah giliran kamu masuk ke alam maut. Kamu masuk ke neraka. Diseret kita ke neraka. Dicincang-cincang di situ. Ya. Utuh lagi, dicincang lagi. Utuh lagi, dicincang lagi. Dan itu berapa lama? Ya sampai hari penghakiman. Kalau hari penghakiman pun kita masih terus lagi, ya udah masuk ke lautan api, ya udah itu hilang selama-lamanya. Ya, jangan seperti itu. Hidup kita mungkin cuma 70-80 tahun seperti di Mazmur 91 itu ya. 90 atau 91 itu. 70-80 tahun umur kita, tapi kematian kekal itu kekal. Jadi nggak sebanding sebenarnya. Kejahatan kita selama 70-80 tahun nggak sebanding dengan kematian kekal, yang kekal gitu. Ya, makanya jangan sampai masuk, ya. Jadi kita semua harus memahami itu ya. Jadi puji Bapa Yahweh, kita di hari raya buah sulung ini kita sungguh-sungguh ya menyembah Tuhan Yesua ya, supaya kita di rapture, karena waktu rapture sudah sangat-sangat dekat ya. Amin. Demikianlah ya Dafar Elohim bagi kita semua mempelai Tuhan Yesua Mesias di hari raya Habikurim, Yom Habikurim. Pada sore hari ini, Bapa Yahweh Besem Adonai Yesua Mesias Wiruah Kodes memberkati kita, menyertai kita sampai kita semua di rapture masuk ke dalam kerajaan Samaim. Haleluya. Amin.